masuk ke pembicara kedua, yaitu Bapak Edi Sugiri ya, founder dari The Peak Connoisseur ya. Jadi yang menarik dari Pak Edi, kemarin saya ikut IG Live-nya Pak Edi dengan lepas swear itu. Pak Edi di situ mengatakan bahwa selebrasi itu penting meski sekecil apapun. Jadi salah satu resep umur panjang dan bahagia adalah hati yang bahagia ya Pak ya. Benar nggak Pak? Betul. Jadi tadi selain kaitannya juga dengan apa namanya polifenol, kita harus cari polifenol nih, makanan-makanan yang kaya polifenol ya. Nah salah satunya juga wine ya, kaya dengan polifenol, sehingga salah satu resep umur panjang di Italia atau di Perancis juga karena minum wine ya. Barangkali Pak Edi sekarang bisa share kepada kita, karena saya juga mau banyak belajar nih dari Pak Edi. Apa sih keunggulan dari wine lokal kalau dibandingkan dengan wine-wine impor? Khususnya nanti mungkin juga bisa dibicarakan tentang keunikan The Golden Trees Honey Wine. Tapi pada umumnya mungkin Pak Edi bisa menjelaskan kepada kita dan bagaimana wine-wine lokal ini cocok untuk selebrasi, untuk apa namanya pairing dengan makanan supaya meningkatkan rasa dari makanan dan menciptakan suasana yang enak ya ketika kita makan bersama. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Feni. Selamat sore teman-teman sekalian yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Sebelum saya mulai, saya ini merasa pengen sekolah lagi kalau mendengarkan Dr. Edi memberikan paparan gitu. Nyaman banget, betah banget, ngedengerinnya nggak kerasa. Jadi ilmunya luar biasa. Jadi dari kesimpulan yang saya boleh tarik dari paparan Dr. Edi ini yang begitu keren, saya simplify satu hal saja. Untuk teman-teman yang hadir, jangan lupa ikuti yang satu ini. Dalam kehidupan saya ini, saya banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi ada beberapa juga yang benar, betulan. Salah satunya adalah saya suka sekali mengkonsumsi polifenol. Nah, untuk teman-teman rahasia umur panjang ya Pak. Iya. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, supaya jangan dibilang peminum, jadi tolong kalau berangkat dari rumah, bilangnya saya harus pergi untuk konsumsi polifenol. Kalau udah terlalu sering bilang polifenol, ganti resveratrol, gitu. Betul ya Dokter Edi ya? Jadi ya betul. Kita pergi untuk membangun kesehatan kita dan untuk memiliki umur yang panjang. Nggak ada yang salah kan dok? Ya betul Pak Edi. Ya jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut dibilang nanti sama yang di rumah kamu jadi peminum sekarang ya, gitu ya. Ya karena kita kan maunya konsumsi polifenol doang, ya kan, nggak ada yang lain. Ya dok ya, jadi itu pesan saya untuk teman-teman, nggak usah khawatir, ya nikmati aja gitu. Nah, Bu Feni ini ngintip saya waktu IG Live nih sama Mbak Maya, lagi ngobrol-ngobrol ringan tentang kehidupan, tentang kolaborasi, tentang mencari keseimbangan dalam kehidupan, ngomong-ngomong bebas gitu loh, ngomong bebas iseng-iseng aja gitu ya. Tapi ternyata Bu Feni ini menyimak diam-diam nih. Jadi teman-teman, kalau kita mau bicara tentang wine lokal dan wine yang berasal dari negara-negara subtropis, memang banyak sekali perbedaannya.
ya, anggur yang tumbuh melalui 4 musim dan juga tumbuh di tanah yang lain, ya, di iklim yang lain, ya. Kita sebut kalau faktor-faktor itu di dalam dunia wine kita sebut terroir, ya. Jadi terroirnya berbeda, gitu ya. Pembuat wine-nya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Dua jenis anggur ini memang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Ya, karena itu sejak hampir 8 tahun di dunia wine itu ada istilah baru, genre wine baru yang berasal dari daerah tropis, itu disebut New Latitude Wine. Ya, jadi wine-wine daerah tropis itu punya genre tersendiri dibandingkan dengan wine-wine yang lain, di mana kita sebelumnya mengenal ada old wine countries dan new wine countries, tapi mereka semua rata berasal dari daerah subtropical, gitu ya. Baik lintang utara maupun lintang selatan. Ya. Nah, apa karakteristik yang menonjol sekali antara kedua jenis kelompok wine tersebut? Wine-wine yang berasal dari daerah subtropis memiliki karakteristik yang lebih kompleks, ya, karena ada rumus di wine itu seperti juga mirip-mirip dengan rumus dalam kehidupan manusia. Pohon wine itu kalau tumbuh di daerah yang mudah, yang subur, dia tidak menghasilkan anggur yang baik, yang kuat. Sama seperti anak-anak yang lahir disebut born with golden spoons, ya. Anak-anak ini tidak memiliki daya juang dan tidak memiliki kreativitas yang tinggi, pada akhirnya hanya menjadi konsumen, gitu ya. Ada kemiripan, gitu ya. Nah, complexity ini memang tidak bisa ditukar, ya. Pengalaman indrawanya sangat berbeda kalau dibandingkan dengan wine-wine New Latitude tadi, ya. Namun ini adalah masalah bagaimana kita bisa menikmatinya, ya. Wine-wine New Latitude kalau di pairing dengan makanan-makanan Eropa biasa-biasa aja, nggak terlalu ideal, gitu ya. Tapi kalau di pairing dengan makanan-makanan Asia, terutama dengan makanan-makanan Indonesia sendiri yang kaya dengan bumbu dan rempah-rempah, ini menjadi menarik. Ya, wine-wine yang dari New Latitude tadi, dia tumbuh di dalam iklim yang sangat ramah, curah hujan bagus, matahari banyak sekali, ya, sehingga sebetulnya kalau dibiarkan pohon-pohon anggur ini bisa dipanen 2-3 kali per tahun. Ya. Tapi ini tidak dilakukan karena untuk menjamin kualitas dari anggurnya sendiri, ya. Namun demikian tetap karakteristik umumnya dia lebih fruity, ya. Gulanya lebih banyak karena mataharinya banyak, ya. Untuk detailnya Dr. Edi pasti lebih paham. Tapi pada akhirnya hasil cita rasanya itu akan sangat mudah dipadu-padankan dengan makanan-makanan yang pedas, yang kaya dengan bumbu seperti rendang, ya. Sehingga memang ya Tuhan itu memberikan jawaban yang benar selalu untuk setiap daerah, gitu. Ya, di Eropa nggak ada makanan yang spicy sedikit sekali, gitu ya, dibandingkan dengan di Asia. Gitu. Nah, bicara tentang wine pairing, pairing yang paling ideal, yang paling mudah adalah padu-padankan aja wine-wine dari New Latitude tadi dengan makanan-makanan Asia, gitu. Kita juga bisa melakukan pairing wine-wine dari subtropical tadi dengan makanan-makanan Asia, tapi memiliki keterbatasan yang lumayan banyak, gitu. Ya, kita mesti melihat bahwa wine-wine tersebut harus minimal medium sampai light bodied untuk bisa di pairing dengan makanan-makanan yang cukup spicy, yang lembut cita rasanya seperti sushi atau beberapa jenis Chinese food, ya, sehingga
tidak terjadi tabrakan dalam pengalaman inderawan, dalam cita rasanya dan juga aromanya. Ya. Banyak wine-wine dari daerah subtropical yang memiliki karakteristik sangat kuat, sangat kompleks, tanninsnya tinggi, acidity-nya tinggi, yang sangat dominan gitu, bisa mengeliminir rasa umami yang sering kita temukan di makanan-makanan Asia. Ya, rasa gurih yang lembut yang memang harus ditemani oleh wine yang memang juga sama lembutnya dan mendukung cita rasa tadi supaya lebih keluar lagi. Gitu ya. Ada satu deretan wine-wine tertentu yang bisa direkomendasikan untuk di pairing dengan makanan-makanan tersebut. Tapi tidak semudah kalau kita memadukan wine-wine lokal, ya, wine-wine new latitude dengan makanan-makanan tersebut. Gitu. Itu kelebihan dan kekurangannya. Tapi di atas itu semua, setiap individu tentu memiliki preferensi sendiri, ingin mencari pengalamannya tersendiri. Kadang-kadang juga kita iseng ingin menabrak-nabrakan. Ya. Nah, misalnya kita mau minum rendang, makan rendang gitu, kita cobalah di pair dengan siras yang pedas juga, yang spicy gitu, kayak apa rasanya gitu ya. Seru juga gitu ya. Tapi kalau kita mencari kenikmatan yang sempurna, tentu arahnya harus ke arah yang tadi dikatakan gitu ya. Jadi pairingnya harus kongruen atau complementing gitu ya, nggak boleh colliding gitu, atau nggak boleh ditabrakan lah, jangan dibuat seperti challenge gitu. Dari saya itu kira-kira Bu Feni, mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Ya. Kalau dari bahasa wine, The Golden Trees Honey Wine ini dari segi rasa, definisinya seperti apa ya Pak ya? Kalau dalam bahasa wine. Golden Tree bisa kita klasifikasikan sebagai dessert wine. Wine yang kita nikmati setelah course, setelah main course, sampai kita nikmati dessert, apakah ini puding, chocolava, ya yang lain-lain, jenis-jenis dessert lain, dengan Golden Tree is a perfect match. Atau kita siang-siang, sore, menjelang sore ingin udah lebih santai sambil ngobrol dengan teman dekat, ya, atau celebrating your life on a daily basis. Kita minum dingin sekali di temperatur 11 derajat, 9 sampai 11 derajat, ya, chill, benar-benar satu gelas sambil baca buku, menyenangkan juga sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau very refreshing dan light sebetulnya, ya. Jangan khawatir dengan kadar alkohol 14%, itu kan bukan ditelan bulat-bulat gitu ya. Sambil kita makan makanan ringan gitu ya, ngobrol ya. Bisa menjadi momen yang sangat berharga sekali. Iya. Lalu Pak, kalau ada katanya yang suka dry, tapi kalau Golden Trees kan agak manis ya. Ini gimana Pak? Apakah masing-masing memang punya keunikan sendiri, atau orang yang suka dry biasanya juga boleh coba yang manis, atau yang manis nggak suka dry? Gimana menurut pengalaman Bapak? Sebetulnya nggak ada pemisahan yang terlalu hebat. Secara umum lidah orang Asia itu tidak menyukai rasa pahit, rasa sepet, ya, dan rasa asam, ya. Itu tipikal